Ustadz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustadz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Pendapat Wahabi berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah. Saya pernah berdialog begini, Mas, saya Ustadz, kalian kenapa beda sama kami? Oh, kami langsung pada Quran dan hadis Ustadz. Begitukah? Iya. Di mana bedanya kalian sama kami? Ya banyak bedanya. Kalian tauhidnya Asy'ariyah, pakai sifat 20. Terus, nah, kalau kami tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang mana yang asli? Yang kami, yang 20 bid'ah. Nabi pernah membagi tauhid dibagi 3. Tolong riwayat siapa? Nah, Nabi nggak pernah membagi tauhid jadi 3, Pak. Nggak pernah. Sahabat tidak pernah. Tidak pernah. Maka pembagian ini di abad ke-7 dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi tidak benar itu. Nah, mereka mengatakan Allah itu duduk di arasy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. Alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustadz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustadz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustadz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah kita wajib mengiktikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat Ustadz. Siapa yang menolak ayat kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat. Benar. Bagaimana kalau ku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti, nah ini juga ayat. Jadi kalau ditanya orang Allah di mana? Di aras dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh Mas. Begini Ustaz. Begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi. Terus kata Nabi, aina Allah? Di mana Allah? Terus wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di aras apa di langit? Nah, di aras apa di langit? Ya sama saja, oh beda. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Aras ada 1, langit ada 7. Pokoknya, nggak boleh pakai pokok. Saya udah jerah, diajak teman ke tandem. Ustadz,
Ayo ke kampungku, yuk ke Tandem. Mau ngapain? Nah, makan duren. Apa ada? Pokoknya adalah udah hidup mobil, pergi ke sana, makan duren dalam hati. Sampai ke sana, saya tanya, durennya mana? Pokoknya gratis kawan tadi diantar. Hanya modal pokok duren. Ini bicara kebenaran, bukan bicara main pokok-pokok. Tadi kau bilang Allah di Arasy, sekarang Allah di langit. Nah, kalau begitu saya juga punya dalil. Kata Nabi, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan Ka'bah ada Allah. Berarti Allah di bumi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 mengatakan, wa huwallah fis samawati wal ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Begini loh Ustaz. Begini gimana? Bukti bahwa sesungguhnya Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kemana? Ya ke langit. Terus kalau ke langit, ini menunjukkan Tuhan itu di atas. Ini makanya kami mengatakan Allah itu di atas. Oh, begini loh. Nah, kami punya bukti juga bahwa Allah di Bukit Tursina. Karena dalam Quran, Nabi Musa ketika menjumpai Tuhan di Bukit Tursina, dan ini diabadikan juga dalam Quran. Begini loh Ustaz, yang mengatakan Allah itu di langit, itu ulama-ulama Mekah loh. Hubungannya sama cerita kita ini apa? Loh, cobalah Ustaz mikir sedikit. Oh ya, maksud Anda ulama Mekah mengatakan Allah di langit. Oh iya. Terus maksudnya apa ini? Kalaulah mereka salah, kalaulah Wahabi salah, cobalah Ustaz pikir, kenapa Allah biarkan mereka menguasai Masjidil Haram? Ini menunjukkan mereka benar. Maka tauhidnya pun yang mengatakan Allah duduk di aras pun betul. Karena tak mungkin orang yang salah menguasai Masjidil Haram. Oh, coba kau pun mikir juga ya. Aku aja. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Karena ini juga negeri Isra Mi'raj. Berarti Yahudi benar. Saudara-saudaraku, begitulah kalau memahami ayat enggak benar. Akan terjadi penempatan Tuhan lebih 30. Makanya Al-Quran tidak mengizinkan kita mencomot ayat-ayat itu sebagai dalil untuk menempatkan Tuhan di sana sini. Al-Quran tutup dalam surat Baqarah ayat 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku terima doanya kalau dia doa. Yang penting konsisten, konsekuen. Maka tidak ada lagi Allah di Gua Sur, tidak ada lagi di Bukit Tursina, tidak ada lagi di Palestina, tidak ada lagi di sana sini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah sudah ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah sama seperti dahulu. Kan Allah wala makan. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya mengatakan, Wahabi
Ya, tidak mengikuti literatur ayat. Nah, ini beda kita dengan Wahabi. Jadi Wahabi mengharamkan maulid, kita katakan tidak. Ya, Wahabi mengharamkan Sayyidina, kita bedah secara ilmiah juga keliru. Nah, banyak perbedaan kita dengan Wahabi.